Halo, gua Damar. Pada bulan kemarin dan juga sekarang, masih banyak orang yang tidak yakin terhadap vaksin dan juga COVID-19. Menurut data dari BPS, pada tanggal 13 hingga 20 Juli, menunjukkan 20% dari 212.700 orang tidak percaya vaksin. Maka 42.540 orang gak percaya vaksin. Itu baru dari 212 ribuan, Pak. Kalau kita kali lipatkan, wah, banyak banget yang nggak percaya vaksin, Pak. Belum lagi banyak berita yang beredar yang melebih-lebihkan efek samping dari vaksin yang akhirnya membuat orang nggak mau dan nggak percaya terhadap vaksin. Orang-orang masih ciut, denial, dan pesimis dalam menghadapi semua ini. Karena tidak adanya nasionalisme dalam menghadapi pandemi ini. Dan apakah orang-orang masih berpikir vaksin itu untuk ladang bisnis lah? Vaksin itu membuat orang meninggal lah. Vaksin itu buatan elit global lah. Sayangnya masih banyak orang yang berpikir seperti ini. Apakah itu semua benar? Sayangnya enggak, Pak. Tapi benar kan ada vaksin yang dijual? Ada. Tetapi itu bagi yang mau cepat-cepat vaksin dan ini bukanlah ladang bisnis. Apalagi presiden kita telah mengumumkan bahwa vaksin sepenuhnya akan gratis. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Di media-media gitu, vaksin bikin meninggal. Sayangnya lagi, ini hoax, Pak. Menurut data dari KIPI, orang-orang yang meninggal itu bukanlah efek samping dari vaksin, melainkan dari penyakit bawaannya sendiri itu. Dan vaksin itu akal-akalan elit global. Jelas tidak. Alasan? No comment gua, Pak. Karena ya sama aja kalau gua kasih tahu juga. Dan di sini adalah tidak sukanya gua terhadap media atau platform informasi lainnya. Selalu melebih-lebihkan vaksin dan mendisformasikan COVID-19 ini, Pak. Dan juga terhadap orang-orang yang bukan di bidangnya ikut berkomentar tanpa riset dulu dan asal menyimpulkan, Pak. Dan gue juga nggak suka terhadap orang yang asal nyebarin berita atau info yang nggak benar atau hoax soal vaksin atau COVID-19 ini. Dan apalagi mereka yang menyebarkan itu merasa, wah saya merasa tercerahi, wah saya tahu seluk-beluk dari ini. Share aja berita positif soal vaksin yang jelas-jelas ini efektif untuk nanggulangin virus ini. Kalau begitu, vaksin aman? Ya jelas aman kalau kalian mengikuti prosedurnya dengan jujur dan benar. Ayolah kawan, kita pastinya juga muak dong dengan situasi kayak gini. Sekolah-sekolah ditutup dan dijadiin BDR, gak bisa saliman. Lalu kalau keluar kita harus merhatiin jarak dan bioskop-bioskop pada ditutup. Padahal kita pengen ngewibu gitu. Terus gimana caranya kita keluar dari keadaan ini? Ya, jalan satu-satunya vaksin, Pak. Semangat vaksinasi kita jadikan menjadi nasionalisme kita untuk merdeka dari kekangan pandemi ini. Tak peduli mau apapun opinimu terhadap pandemi ini, agar kita terbebas dari kekangan ini, ayo vaksin. Sudah banyak negara yang terbebas dari kekangan ini karena vaksin. Salah satunya Amerika Serikat. Negara yang penduduknya lebih banyak dari Indonesia dan menjadi negara dengan kasus tertinggi. So what's the global spread? Well, the United States has more confirmed cases of coronavirus than any other country in the world. Tetapi sekarang, kalau keluar, sudah nggak pakai masker, Pak. Kenapa? Ya vaksin rate mereka tinggi, Pak. 58%. Sedangkan vaksin rate kita 25,3%. Angka yang lumayan, tetapi masih membutuhkan setidaknya 45 juta lagi untuk kita bisa terbebas dari kekangan ini. Jadi semuanya ayo vaksin demi bangsa dan negara, demi orang tercinta kalian, dan for your dream. Jadi teman-teman, ayo vaksin. Yang hanya bisa memperbaiki keadaan ini, ya jadikan semangat vaksinasi dan taat prokes menjadi nasionalisme saat pandemi. Semangat cinta tanah air dengan vaksin, prokes, dan juga jaga kesehatan kalian. Dan gue udah vaksin dan nothing happen seperti yang kalian lihat. Ya jadi ayo vaksin. By the way, ini video gue buat untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Gue berusaha penuh untuk membuat video ini. Jadi ya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. Peace out.